Selamat datang di Kabupaten Lamongan. Lamongan adalah salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur, yang letaknya diapit oleh Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Tuban. Lamongan memiliki keunggulan di bidang ekonomi, pendidikan, dan juga pariwisata. Banyak sekali wisata yang ada di Lamongan. Salah satunya yang terkenal yaitu wisata Bahari Lamongan. Terdapat juga fasilitas-fasilitas kota seperti Stadion Surajaya, Gedung Bupati, dan alun-alun. Tidak hanya itu, di Lamongan juga terdapat wisata religi bersejarahnya. Di antaranya, yang pertama, Makam Sunan Derajat, yang kedua, Makam Syekh Maulana Ishaq, yang ketiga, Makam Sunan Sendang, yang keempat, Makam Nyi Andeng Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zainada. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya berada di Makam Sunan Derajat. Untuk lebih lanjutnya, mari ikuti saya. Sunan Derajat merupakan salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di daerah Jawa Timur, tepatnya di Lamongan. Beliau merupakan saudara dari Sunan Bonang yang berada di Kabupaten Tuban. Sunan Derajat diperkirakan lahir sekitar tahun 1470 Masehi dan memiliki nama asli yaitu Raden Qasim atau Raden Syarifuddin. Beliau merupakan putra dari pasangan Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Semasa mudanya, Sunan Derajat terkenal dengan sebutan Raden Qasim, Qasim atau Qasim. Julukan nama ini diperoleh karena jasanya dalam menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Beliau merupakan cucu dari seorang tokoh yang melopori perkembangan Islam di Pulau Jawa, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang jika ditarik garis silsilah maka masih masuk keturunan ke-10 Nabi Muhammad SAW. Sunan Derajat diperkirakan meninggal dunia sekitar tahun 1530 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat, sehingga makam beliau masih banyak dikunjungi oleh para peziarah. Dakwah yang dilakukan oleh Raden Qasim atau Sunan Derajat pada mulanya dilakukan atas petua Sunan Ampel atau ayahnya sendiri, yaitu berdakwah ke pesisir pantai Gresik, hingga akhirnya menetap di wilayah Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Untuk menepati wilayah tersebut, Raden Qasim dengan diantar oleh Sunan Bonang, yaitu saudaranya, menghadap Sultan Demak untuk meminta izin bertempat tinggal di kawasan itu. Dalam berdakwah untuk menyiarkan ajaran agama Islam, beliau menerapkan cara dan strategi tertentu agar setiap orang yang mendengar dakwahnya bisa memahami dengan benar dan tertarik belajar Islam. Beberapa metode yang diterapkan beliau dalam menyiarkan ajaran Islam. Yang pertama, tidak segan untuk terjun langsung ke masyarakat. Yang kedua, menggunakan metode kesenian. Yang ketiga, menggunakan filosofi sendiri. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang yang sangat cerdas. Oleh karena itu, dalam berdakwah, beliau sering menggunakan filosofi sendiri yang dikenal dengan sebutan
ketujuh saf tangga. Salah satunya yaitu catur piwulang. Wene ana teken marang wong kang wuta, berilah tongkat pada orang yang buta. Wene ana pangan marang wong kang kaliren, berilah makan pada orang yang kelaparan. Wene ana sandang marang wong kang wuda, berilah pakaian pada orang yang telanjang. Wene ana payung marang wong kang kawudan, berilah payung pada orang yang kehujanan. Selain terdapat makam, area ini terdapat juga masjid dan museum. Inilah Masjid Sunan Derajat, dan di sebelahnya ada juga sumur yang biasa digunakan untuk minum para peziarah. Inilah Museum Sunan Derajat. Di dalamnya terdapat peninggalan-peninggalan yang digunakan beliau saat masih hidup. Di dalam museum ini terdapat peninggalan beliau. Di antaranya ada beduk, ada gamelan, Al-Quran, genting, koin Cina, takaran beras, ukiran kayu, keramik, dan lain-lain. Inilah konsep IPS terpadu dalam makam Sunan Derajat. Yang pertama, aspek geografis, yaitu letaknya berada di pesisir pantai utara, merupakan rangkaian pegunungan kapur. Yang kedua, aspek ekonomi, yaitu berdampak terhadap pendapatan daerah dan juga pendapatan pedagang yang ada di sekitaran makam. Yang ketiga, aspek sosial, yaitu interaksi sosial dengan masyarakat sekitar pantai utara, terutama Paciran. Yang keempat, aspek historis, yaitu makam dari seorang tokoh ulama Sunan Derajat. Yang kelima, aspek pendidikan. Di daerah ini banyak dijadikan sebagai pusatnya pondok pesantren. Yang keenam, aspek pariwisata, yaitu dijadikan wisata religi bersejarahnya.